Bagaimana kalau saya kasih tahu Anda bahwa salah satu persaingan geopolitik paling epik di sejarah modern kita ternyata cuma sandiwara. Itu sebuah pembukaan yang berani ya, tapi memang benar. Kan buat Anda yang suka sejarah pasti tahu banget soal The Great Game, permainan besar di abad ke-19. Iya, persaingan legendaris itu. Nah, selama ini kita diajarin kalau itu adalah kompetisi yang mematikan. Penuh spionase, adu strategi, antara Kekaisaran Inggris dan Rusia yang saling sikut demi kendali Asia Tengah. Seolah-olah itu cetak biru persaingan negara adidaya ya. Betul. Tapi, gimana kalau ternyata kedua raksasa itu sebenarnya nggak lagi bersaing? Gimana kalau secara objektif mereka itu sekutu yang cuma bikin panggung teater palsu di Asia Tengah? Makanya, ini titik tolak yang radikal banget buat memahami dunia saat ini nih. Bener banget. Kalau kita mau ngerti gimana negara-negara yang kelihatannya lemah bisa bertahan di antara para raksasa, kita harus mulai dengan membongkar mitos-mitos fondasional kayak gitu. Dan disinilah penelusuran mendalam kita hari ini jadi sangat krusial ya. Kita bakal membedah wawasan dari sebuah transkrip wawancara di saluran YouTube Glenn Diesen. Bersama Timofey Bordachev ya, dia direktur program di Valdai Discussion Club. Tepat. Fokus kita kali ini adalah melihat Asia Tengah bukan sebagai bidak catur yang pasrah diperebutkan, tapi justru sebagai aktor yang ngatur ritme permainan mereka sendiri. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita kasih konteks ke pendengar. Oh iya, pastinya. Jadi gini, wawancara yang kita bedah ini kan bawa kerangka analisis dari seorang akademisi asal Rusia. Tentu saja itu berangkat dari sudut pandang geopolitik tertentu ya. Pasti ada bias bawaannya. Tentu. Misi kita di penelusuran ini murni buat membedah mekanikanya. Bagaimana argumen ini disusun, apa logikanya, dan strategi apa yang bisa kita pelajari. Kita taruh ide-ide ini di atas meja secara netral. Tanpa memihak ya? Benar, kita nggak mengesahkan atau mendukung narasi politik dari barat, timur, sayap kanan maupun sayap kiri. Murni bedah ide. Dan membedah ide secara objektif itu kan cara terbaik ya buat melihat pola yang selama ini tersembunyi. Sepakat. Nah, mari kita balik ke ide soal The Great Game yang katanya palsu tadi. Itu gimana ceritanya? Jadi, Bordachev ini berargumen kalau persaingan Inggris dan Rusia di Asia Tengah itu pada dasarnya cuma kompetisi buatan. Tunggu, kompetisi buatan? Maksudnya disengaja? Iya, di abad ke-19 itu kepentingan utama Inggris dan Rusia sebenarnya ada di daratan Eropa. Oke. Mereka berdua itu punya tujuan yang sama persis. Mereka mau menekan otonomi negara-negara Eropa Barat dan mencegah munculnya revolusi politik pasca era Napoleon. Oh, jadi mereka sebenarnya satu kubu di Eropa. Betul sekali. Kalau mereka santai berselisih secara terbuka di Eropa, itu bakal menghancurkan ekonomi dan tatanan kekaisaran mereka berdua. Risiko keruntuhannya terlalu besar. Berarti memindahkan konflik mereka ke gurun dan pegunungan di Asia Tengah itu kayak katup pelepas tekanan ya? Analogi yang pas. Saya malah ngebayanginnya kayak dua rekan kerja senior ya kan? Dua direktur di sebuah perusahaan, di ruang rapat direksi, mereka berdua kerja sama erat banget buat jaga harga saham dan neken gaji karyawan. Tapi supaya nggak kelihatan terlalu bersekongkol. Ya. Mereka pura-pura bersaing sengit di turnamen pingpong kantor tahunan. Mereka saling teriak, mukul bola keras-keras, bikin semua karyawan mikir kalau mereka musuh bebuyutan. Padahal lapangan pingpong itu murni arena yang nggak bakal ngaruh sama sekali ke dividen mereka di akhir tahun. Persis kayak gitu kan? Ya, analogi pingpong itu menjelaskan mekanikanya dengan sangat sempurna. Mereka mengisolasi ketegangan diplomasi mereka di wilayah yang secara strategis sangat jauh dari pusat ekonomi kekaisaran mereka. Luar biasa. Sebuah teater geopolitik. Ironisnya lagi nih, istilah The Great Game itu sendiri bahkan diciptakan sama seorang perwira muda Inggris bernama Arthur Connolly. Oh, yang nulis jurnal itu ya? Betul, dan tragisnya dia malah dieksekusi di Bukhara pada tahun 1841. Tapi mitos tentang persaingan mematikan ini terlanjur dipercaya sama seluruh dunia. Dan anehnya, mitos ini justru sekarang dimanfaatkan secara aktif oleh negara-negara Asia Tengah modern. Nah, itu dia paradoksnya. Ini bagian yang paling bikin saya bingung sih. Kalau sejarah persaingan adidaya itu cuma sandiwara, kenapa negara kayak Kazakhstan, Uzbekistan, atau Tajikistan hari ini malah rajin banget jualan narasi itu? Maksudnya mengundang narasi konflik ke halaman rumah mereka sendiri. Iya, kenapa mereka bikin seolah-olah tanah mereka lagi diperebutkan mati-matian sama Rusia,
Tiongkok, dan Amerika Serikat. Bukannya itu bahaya? Jawabannya sederhana, tapi keras. Itu murni karena keputusasaan geografis dan demografis. Keputusasaan gimana tuh? Coba deh, Anda lihat peta. Asia Tengah itu kelihatannya kayak daratan raksasa yang membentang di jantung Eurasia, kan? Gede banget kelihatannya. Tapi realitas di lapangannya jauh lebih keras dari kelihatannya. Wilayah yang benar-benar punya tanah subur, iklim yang layak buat ekonomi, dan bisa menopang kehidupan kultural, kalau digabungin semuanya, ukurannya cuma sebesar negara Polandia. Wait, serius? Sisa daratan yang raksasa itu isinya apa? Sisanya cuma gurun pasir ekstrim, stepe yang tandus banget, dan pegunungan terjal yang susah dilewati. Astaga. Dan kalau kita bicara demografi, saya baca total populasi kelima negara Asia Tengah itu, kalau digabungin bahkan nggak nyampe populasi Vietnam ya. Betul. Bayangin aja punya daratan sebesar itu, tapi populasinya kecil dan tersebar jarang-jarang. Berarti biaya buat bangun jalan raya, rel kereta, atau narik kabel listrik jadi mahal banget dong per kapitanya. Luar biasa mahal. Dan itu belum masalah terbesarnya. Masih ada yang lebih parah, kali? No, nggak punya akses langsung ke rute laut global. Padahal pelabuhan itu urat nadi ekonomi dunia. Ditambah lagi, sumber daya alam mereka sebenarnya nggak sefantastis yang dibayangkan banyak orang. Jadi mereka terjebak ya? Terus apa hubungannya sama The Great Game tadi? Karena mereka terisolasi, mereka tuh butuh banget modal asing dan perhatian internasional cuma untuk sekedar bertahan hidup dan bangun infrastruktur dasar. Saya paham sekarang. Jadi narasi The Great Game itu sebenarnya brosur pemasaran mereka Tepat banget. dengan bikin dunia percaya kalau kawasan mereka itu krusial secara geopolitik, mereka bisa narik diplomat barat buat ngasih bantuan, narik investor Tiongkok buat bangun jalan, dan dapat jaminan keamanan dari Rusia. Iya, itu yang dalam bahasa akademisnya disebut kebijakan luar negeri multifaktor. Multifaktor. Terdengar keren ya? Keren, tapi secara praktis itu adalah strategi lelang geopolitik. Mereka mencegah pihak manapun ngerasa udah sepenuhnya menguasai Asia Tengah. Tapi keseimbangannya harus presisi banget kan? Biar nggak ada raksasa yang ngerasa terancam. Sangat presisi. Salah sedikit bisa fatal. Nah, ngomong-ngomong soal salah sedikit bisa fatal nih. Saya mau tantang ide ini sedikit. Bukannya mainin raksasa-raksasa dunia dan ngebiarin mereka tawar-menawar di wilayah kita, itu resep buat bencana? Maksud Anda gimana? Coba kita lihat Eropa Timur. Ukraina misalnya. Bukannya mencoba bermanuver di antara kepentingan ekonomi Barat dan ikatan sejarah sama Rusia itu hal yang persis memicu krisis panjang di sana? Banyak pengamat yang mikir gitu. Iya kan? Di mana Asia Tengah bisa yakin banget mereka nggak bakal terseret jadi garis depan peperangan proksi kayak gitu? Membandingkan Asia Tengah sama Eropa Timur, itu kesalahan kategori yang sering banget kejadian. Sumber kita ngasih dua alasan mekanis kenapa ini sama sekali beda. Oke, alasan pertamanya apa? Logistik militer. Geografi mereka tuh jadi semacam pelindung. Ukraina tuh kan berbatasan darat langsung sama negara-negara NATO. Betul, jalurnya terbuka lebar. Secara mekanis itu gampang banget buat negara barat memompa masuk logistik, senjata, dan tank lapis baja terus-terusan tanpa hambatan. Nah, kalau Asia Tengah? Kalau mau ke Kazakhstan atau Uzbekistan, secara harfiah nggak ada rute langsung dari barat. Pesawat kargo barat harus terbang lewatin wilayah udara Rusia, Tiongkok, Iran, atau sekutu mereka. Oh iya, bener juga. Anda nggak mungkin ngirim ribuan tank ngelewatin benua tanpa izin dari negara yang justru mau Anda lawan, kan? Pasti langsung dicegat. Jadi geografi secara alami ngasih Asia Tengah semacam imunitas dari eskalasi militer eksternal. Itu benteng pertama mereka. Imunitas logistik. Menarik banget. Terus benteng keduanya apa? Benteng keduanya ini jauh lebih dalam. Dan ada hubungannya sama semacam perangkat lunak dari negara-negara itu sendiri. Memori institusional mereka. Memori institusional? Maksudnya sejarah budaya? Iya. Mengutip orientalis asal Rusia, Vasily Bartold, sejarah peradaban kota dan budaya di wilayah Turkistan atau Asia Tengah ini, setidaknya 4 kali lebih tua daripada sejarah negara Rusia itu sendiri. Wait, 4 kali lebih tua? Iya. Ribuan tahun sebelum konsep negara bangsa modern muncul di Eropa, masyarakat di kawasan ini udah sibuk ngelola jalur sutra, negosiasi sama berbagai kekaisaran, dan bangun pusat ilmu pengetahuan. Wah, saya coba bayangin efek psikologisnya ke Kementerian Luar Negeri mereka sekarang. Pasti ngaruh banget ke cara mereka diplomasi. Kalau gitu, bayangin mereka itu kayak keluarga saudagar kawakan yang buka pasar di perbatasan dua wilayah mafia yang lagi perang. Analogi yang sangat pas. Saudagar ini kan udah ngeliat puluhan bos mafia datang, sok berkuasa, terus mati terbunuh.
Jadi dia nggak bakal pernah sudi ngambil senjata buat ngebela salah satu keluarga mafia itu. Dia tahu bos mafia itu cuma sementara, tapi pasarnya besok pagi harus tetap buka. Sangat pragmatis. Pragmatisme ekstrim ini inti diplomasi multifaktor mereka. Berarti mereka bertahannya murni pakai pragmatisme, bukan ideologi ya? Persis. Institusi mereka punya rentang perhatian historis yang panjang banget. Pas negara-negara barat datang bawa konsep politik yang sangat polarisasi, yang maksa mereka milih bersama kami atau melawan kami. Pendekatan zero sum ya? Menang atau kalah? Betul. Kultur politik Asia Tengah menolak itu secara instingtual. Buat mereka, pendekatan barat itu terlalu kaku dan bahaya buat kelangsungan hidup saudagar di tengah pasar tadi. Oke, barat ditolak karena terlalu nuntut kesetiaan ideologis. Nah, gimana mereka ngerespon tetangga yang secara fisik nempel sama mereka? Tiongkok dan Rusia. Keduanya kan pendekatannya beda banget nih. Beda jauh. Tiongkok itu umumnya datang nggak bawa pamflet ideologi, Terus bawa apa? bawa mesin pengeruk tanah dan cek kosong buat bangun infrastruktur. Langsung kerja ya? Dan fokusnya ke akuisisi sumber daya. Mereka bangun jalan, jalur pipa, terus ambil bahan mentah. Tapi mereka sadar diri buat nggak nyampuri urusan sosial politik domestik Asia Tengah. Hadir secara ekonomi, tapi jaga jarak secara sosial. Nah, kalau Rusia? Rusia memainkan peran yang beda lagi. Dan ini sebenarnya yang jadi fondasi stabilitas kawasan itu, pasar tenaga kerja. Nah, soal pekerja migran ya. Ini realitas yang sering banget luput dari berita utama nih. Sering banget, pengaruh Rusia di Asia Tengah sekarang itu bukan sekedar pangkalan militer atau nostalgia Uni Soviet. Ada sekitar 7-10 juta warga Asia Tengah yang ngandelin ekonomi Rusia buat kerja. Wow, 7-10 juta orang. Itu masif banget ya. Interdependensi ini jangkar geopolitik sejati mereka. Uang yang dikirim pulang sama jutaan pekerja ini, atau remitansi, itu nyumbang persentase yang raksasa buat PDB negara kayak Tajikistan atau Kirgistan. Jadi, tanpa pasar tenaga kerja Rusia, kawasan ini bisa lumpuh. Pemerintah mereka bakal ngadepin pengangguran massal yang bisa memicu keruntuhan sosial dalam hitungan bulan. Makanya, hubungannya didasari ketergantungan urat nadi kerakyatan. Jadi kita punya kawasan yang nolak dominasi ideologi barat, ngambil duit investasi fisik dari Tiongkok, dan gantungin nasib periuk nasi warganya ke Rusia. Gimana caranya semua aktor beda kepentingan ini bisa duduk satu meja tanpa saling bunuh? Nah, disinilah transkrip wawancara kita mulai bahas soal arsitektur institusi yang nggak biasa. Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO, dan BRICS. Oke, dua organisasi besar dari timur dan selatan. Apa yang bikin mereka beda? Sumber kita cerita ada jurnalis Prancis yang kaget banget pas tahu kalau SCO dan BRICS ini secara struktural sama sekali nggak punya negara hegemon. Nggak ada pemimpin tunggalnya. Nggak ada. Nggak ada satu komandan yang punya otoritas buat maksa anggota lain ngikutin kehendaknya. Pantesan jurnalis barat kaget. Buat pola pikir barat, aliansi kayak NATO itu kan fungsinya mirip barak militer. Ada Amerika Serikat sebagai komandan yang ngasih instruksi biar pasukan gerak serentak. Betul. Jadi pas ngelihat model Eurasia ini, buat Barat kelihatannya kacau balau. Tapi jujur aja nih, NATO itu kan efisien karena hierarkinya jelas. Kalau di SCO atau BRICS, nggak ada kapten di ruang rapat, gimana mereka bisa ngambil keputusan pas lagi krisis? Mereka jalan murni berdasarkan mekanisme konsensus komprehensif. Artinya, resolusi cuma bisa sah kalau semua anggotanya setuju. Semua harus setuju. Nggak ada hak veto gitu. Nggak ada hak veto buat memabaikan protes dari negara terkecil sekalipun. Makanya sumber ini ngibaratkan aliansi ini sebagai masyarakat bebas, bukan barak militer. Tapi ngobrol di balai kota tanpa pemimpin pasti bikin pengambilan keputusannya jadi super lambat dan kompromistis dong. Sangat lambat. Seringkali cuma nyampai standar kesepakatan yang paling rendah. Tapi tunggu. Justru di situ daya tariknya buat negara Asia Tengah kan? Gimana tuh maksudnya? Kelambatan itu sendiri adalah fiturnya, bukan bugnya. Dengan konsensus yang lelet ini, nggak bakal ada satu negara raksasa yang bisa ngebajak organisasi buat maksa negara kecil ikut perang proksi. Pemahaman yang sangat tajam. Kedaulatan penuh mereka tetap aman. Mereka lebih milih naik kapal yang layarnya lambat banget, asalkan nggak ada kapten tiran yang bisa buang mereka ke laut kapan aja. Pemahaman kelambatan sebagai fitur pelindung itu fundamental banget di Eurasia. Tapi, ngandelin sistem tanpa kapten ini bakal diuji mati-matian kalau ada krisis tak terduga yang datang lebih cepat dari kecepatan negosiasi mereka. Yang disebut variabel liar atau wild card itu ya. Di perbatasan mereka ada apa aja tuh?
Kalau kita lihat ke arah selatan Asia Tengah, ada dua variabel liar yang paling mencolok, Iran dan Afghanistan. Oke, mari bahas skenario terburuknya dulu nih. Gimana kalau stabilitas internal Iran runtuh? Entah karena ekonomi atau ganti rezim. Apa dampak mekanisnya? Efek dominonya bakal langsung terasa. Negara yang institusinya runtuh itu kan nyiptain vakum kekuasaan ya. Dan biasanya langsung diisi sama kelompok ekstremis. Betul. Arus senjata ilegal, pengungsi massal, terorisme. Buat Asia Tengah ini ancaman eksistensial yang bisa ngancurin jalur perdagangan mereka. Tapi di geopolitik kan sering toh, keruntuhan satu negara malah jadi durian runtuh buat negara tetangganya. Nah, itu sisi koin satunya lagi. Kalau Teluk Persia jadi zona yang bergejolak, uang para investor nggak bakal menguap. Uang itu cuma bakal nyari rute baru yang lebih aman. Maksudnya modal dari Timur Tengah bisa berbelok ke utara, masuk ke Asia Tengah. Sangat mungkin. Terutama masuk ke sektor energi dan infrastruktur. Dan arus modal itu bisa ngebuka kunci ambisi terbesar mereka. Pembangunan koridor transportasi Trans-Afghanistan. Oh iya kan tadi kita bahas mereka landlocked ya. Kalau ada rel kereta raksasa nembus ke selatan, lewat Afghanistan, mereka bisa langsung sampai ke pelabuhan laut di Samudra Hindia. Benar. Dan itu bakal menghancurkan monopoli rute perdagangan yang selama ini cuma dipegang Rusia di utara dan Tiongkok di timur. Yang bawa kita ke variabel liar kedua nih, Afghanistan itu sendiri. Semenjak Barat narik pasukannya dari Kabul, negara itu kayak hilang aja dari radar berita kita. Ada apa di sana sekarang? Transkrip kita nyatat sebuah transformasi mekanis yang krusial. Rusia udah bergerak pragmatis dan ngakuin pemerintahan Taliban secara de facto. Wow, pragmatis banget. Dan yang paling penting, Afghanistan ini udah nggak berfungsi jadi zona proksi atau negara boneka buat pihak luar manapun. Mereka juga mulai main gaya saudagar pragmatis. Maksudnya mereka ikut-ikutan strategi multifaktor tetangganya? Iya, mereka negosiasi tambang tembaga sama Cina, komunikasi sama Rusia, nyari rute dagang ke Pakistan. Tapi ada satu bukti menarik dari sumber ini kan, soal perubahan di sana. Yang bukan dari dokumen perjanjian. Oh, soal observasi arsitektural di jalanan Kabul ya? Betul. Menurut saya ini salah satu metrik paling manusiawi yang pernah saya dengar soal geopolitik. Jadi pas perwakilan Valdai berkunjung ke Kabul baru-baru ini, mereka lihat penduduk lokal mulai menghancurkan tembok-tembok beton tinggi yang selama ini ngelilingin rumah mereka. Merobohkan tembok rumah mereka sendiri. Iya, selama puluhan tahun invasi Soviet, perang saudara, dan pendudukan militer barat, rumah di sana tuh dibikin kayak penjara. Karena nggak ada yang tahu besok pagi ada baku tembak atau enggak. Dan sekarang, ngebayangin keluarga-keluarga itu bawa palu godam, ngehancurin beton itu sendiri supaya bisa lihat cahaya matahari lagi, itu nyaring banget pesannya. Jauh lebih valid dari ratusan laporan intelijen. Maknanya sangat dalam ya. Mengambil keputusan buat ngebongkar benteng keamanan pribadi berarti ada asumsi psikologis bahwa negara nggak bakal jadi medan perang besok. Stabilitas akar rumput kayak gini nggak bisa direkayasa sama militer sehebat apapun. Anda benar, stabilitas psikologis akar rumputnya emang mulai kebentuk. Tapi, paradoksnya, sementara psikologi masyarakat membaik, psikologi finansial investor global malah masih ragu buat masukin miliaran dolar ke sana. Kenapa begitu? Ini yang disebut sebagai paradoks investasi Trans-Siberia. Mari kita bongkar ini. Kenapa pemodal global yang biasanya haus pasar baru malah nahan duitnya padahal kawasan Asia Tengah mulai stabil? Karena sifat dasar modal kapital. Modal itu penakut. Mereka cuma nyari jalan dengan resistensi paling rendah. Bangun rel kereta cepat lewat gunung dan gurun Asia Tengah itu butuh biaya astronomis dan waktunya bisa lebih dari 1 dekade. Jadi mereka nungguin apa? Mereka nahan duit karena bertaruh pada satu asumsi, bahwa perang Rusia dan Barat di Ukraine pada akhirnya bakal selesai di meja perundingan. Astaga. Dan kalau damai ditandatangani, sanksi dicabut, apa yang terjadi? Dalam sekejap, seluruh arus kargo triliunan dolar dari pabrik Tiongkok ke Eropa bakal balik lagi pakai jalur Trans-Siberia milik Rusia. Jalurnya udah rata, terintegrasi, sangat efisien. Jadi kapitalis milih nungguin pintu lama di utara dibuka lagi, daripada buang miliaran dolar buat bikin pintu baru di pegunungan Asia Tengah. Sangat ironis kan? Infrastruktur Asia Tengah justru terhambat karena dunia internasional masih berharap damai segera kejadian di benua Eropa. Geopolitik benar-benar saling mengunci. Ini bawa kita ke kesimpulan konseptual yang besar nih dari sumber kita. Gimana dong kita harus mandang Asia Tengah sekarang?
Kesimpulannya, kita harus buang jauh-jauh kacamata The Great Game abad ke-19. Mandang mereka sebagai bidak catur pasif itu kebutaan strategis. Terus kerangka yang benar gimana? Kita harus lihat mereka sebagai bagian krusial dari apa yang disebut masyarakat dunia atau mayoritas global. Masyarakat dunia. Ini bukan blok aliansi anti-barat, kan? Sama sekali bukan. Ini mendeskripsikan puluhan negara di Global South dan Eurasia yang nggak punya ambisi mesianik buat ngubah sistem negara lain. Mereka juga nggak mau jadi hegemon. Terus tujuan utama mereka apa? Satu prinsip absolut, freedom of choice, kebebasan memilih. Kebebasan memilih. Mereka cuma nuntut kedaulatan penuh buat nentuin kapan mau dagang sama Beijing, kapan beli teknologi dari lembah silikon, dan kapan nerima jaminan keamanan Moskow, tanpa terikat blok eksklusif. Wow, ini epic banget. Dan buat Anda yang lagi denger ini, ngambil hikmah dari konsep kebebasan memilih ini, rasanya relevan banget ya di luar urusan geopolitik? Relevan di keseharian ya. Banget. Di era sekarang, kita tiap hari disodorin algoritma polarisasi. Di media sosial, di debat politik, bahkan di kantor. Selalu ada tekanan yang maksa Anda buat milih satu kubu dan musuhin kubu lain. Pendekatan zero-sum versi kehidupan sehari-hari. Nah, melihat cara Asia Tengah bertahan, ngasih kita perspektif baru, bahwa mempertahankan kemerdekaan berpikir, buat nggak memihak sama sekali dan memilih secara pragmatis sesuai situasi, itu bukan sebuah kelemahan. Sama sekali bukan. Menolak untuk dikategorikan justru adalah strategi pertahanan diri yang sangat tangguh. Sintesis yang sempurna. Dari penelusuran kita, jelas ya kalau geografi yang terkunci itu menghambat logistik, tapi sekaligus jadi zirah pelindung. Pun bikin mereka nggak gampang kebawa arus ideologi sesaat. Ditambah lagi gimana sistem Eurasia ini beroperasi murni tanpa kapten utama, membuktikan aliansi bisa jalan lewat konsensus yang lambat tapi aman. Rasanya peta dunia di kepala saya baru aja diputar balik nih. Melihat roda gigi yang tersembunyi ya. Benar. Kepada Anda yang udah ngikutin penelusuran mendalam atas kerumitan Eurasia ini, saya ucapkan terima kasih karena udah hadir dengan rasa ingin tahu. Tapi sebelum kita berpisah, ada satu pertanyaan krusial yang terus ngeganggu saya. Apa itu? Ini buat Anda renungkan juga. Kalau negara-negara Asia Tengah dan Eurasia akhirnya berhasil ngebuktiin bahwa kawasan yang luas itu bisa damai tanpa kekuatan adidaya yang mendikte sebagai pemimpin, apakah model ini bisa diaplikasikan secara global? Sebuah utopia tanpa hegemon ya? Gimana kalau masa depan perdamaian dunia itu bukan lagi soal siapa yang paling kuat menaklukkan papan catur, tapi terjadi pas semua pion akhirnya sadar gimana caranya menolak untuk dipindahkan? Kita bakal balik lagi ngebongkar wawasan seru lainnya di sesi kita selanjutnya.